Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau ada Bapak Ibu yang duduk di luar karena di dalam kosong, bolehkah kita masuk ke dalam yang di luar? Ya, karena masih banyak yang kosong di dalam supaya lebih enak kita beribadah. Terima kasih. Mari kita akan mulai kebaktian kita. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru. Hari ini, pagi ini masih ada yang mengantuk. Kalau begitu mari berikan salam dulu ke kanan kiri. Bilang selamat tahun baru, Tuhan beserta kita. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Semua sudah sukacita ya. Ya, muka kita sekarang sudah gembira, tidak lagi buah nanas, buah pepaya, tapi sekarang semua penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, syukur bagi Allah yang telah menyertai setiap langkah hidup kita hingga kita berada di awal tahun 2026 ini. Kesetiaan Tuhan telah dinyatakan bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam perjumpaan dengannya. Mari datang kepadanya dengan pujian dan syukur dalam tuntunan tema setia sampai akhir. Kita akan menyanyikan pujian "Kumasuki gerbangnya" dengan hati yang bersuka, tampakkan dengan ekspresi yang bergirang ya, seperti pujian kita. Kita pujikan, kalau boleh kita bertepuk tangan, kita nyatakan sukacita kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji murahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum doa pembacaan firman, kita persilahkan dulu Saudara Matius untuk memberi pujian kepada Tuhan. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenal wajah mama-papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja maut menghampiri para
kasih sayangmu yang telah membesarkan daku. Ingin rasanya ku kembali para manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja maut menghampiri para hidup kita ini? Tuhan sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya ku kembali para manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Indo, selamat Natal Indo. Ambe, selamat Natal Ambe. Indo, selamat tahun baru. Ambe, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Silo, Sola Indo Siambe. Ya, semoga Tuhan memberkati di tahun 2026. Ya. La di basa sia la dinanlung tu kadana puang lante allo baru lan tahun 2020 nanan. Pembacaan firman Tuhan telah disiapkan untuk kita renungkan bersama-sama, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami memuji, kami memuliakan Dikau ya Allah. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengantarkan kami melangkah ke tahun yang baru, tahun 2026 hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, semangat baru Tuhan berikan kepada kami di dalam mengawali tahun ini untuk datang beribadah memuliakan Engkau. Kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami, supaya kami mampu memahami apa makna firman-Mu ini kepada kami dalam menjalani hari-hari kami di tahun ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan melalui pemberitaan firman-Mu, Tuhan mampukan sehingga dapat memberitakannya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita pada saat ini yaitu dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Pembacaan kita selanjutnya dari Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6a. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Haleluya, haleluya,
Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Matius 25 ayat 31 hingga ayat 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang diri, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Sejak semulanya dan selalu
Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom. Apa kabar di tahun ini? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana semalam pergantian tahun? Luar biasa. Apanya yang luar biasa, Bapak Ibu? Petasan. Petasannya sangat luar biasa. Kami juga tadi malam sampai ke atas lantai 2 melihat ke bawah. Luar biasa di sekitar di sini, apalagi katanya yang ada di alun-alun. Sangat luar biasa. Ini sebuah tradisi pergantian tahun yang sangat digemari oleh pada umumnya. Apalagi pada anak-anak muda ya, sampai-sampai harus mencari posisi yang terbaik untuk bisa menyaksikan petasan atau kembang api yang dilakukan di kota-kota. Ya, meski tidak semua cocok dengan letusan, karena mungkin membuat jantung kumat, sesak, nafas. Ya, kalau tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tepat, ya tentu ini sangat tidak cocok atau mengganggu. Tapi biasa di kuah aku atau manguran aku 1 kali dalam setahun. Pergantian tahun itu lah nenek tarubang kerakah dialami. Karena itu ya kita mungkin harus lebih mengerti, ya, lebih memahami keadaan ini. Yang penting sekali lagi bertanggung jawab dan di tempat dan waktu yang tepat. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam tahun baru ini, memasuki tahun baru ini, kita diajak kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan tema setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kita diajak merenungkan dalam bacaan utama Matius yang baru kita dengar terakhir ini, tentang siapa yang akan selamat dalam penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir yaitu hari di mana setiap perbuatan manusia akan diungkapkan. Hari di mana tidak ada yang bisa bersembunyi. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari penghakiman atau hari Tuhan adalah hari yang pasti akan datang.
Meskipun kita tidak tahu kapan. Dalam Ibrani 9 ayat 27 di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya, tentu ini bukan hal yang ringan. Sebab hari penghakiman ya bukan saja tentang hukuman, tapi juga tentang keadilan, tentang kebenaran, dan juga tentang pemulihan. Hari di mana Tuhan akan menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang akan luput dari perhatiannya, baik yang besar maupun yang kecil, ataupun sesuatu yang sangat tidak terlihat oleh mata manusia akan terlihat oleh Allah. Saudara-saudara, ada perbedaan yang kemudian dibuat antara mulia dan yang hina, orang jahat dan orang benar di dunia ini. Mereka akan tinggal bersama-sama, tak bisa dibedakan. Tinggal dalam satu negara, tinggal dalam satu kota, tinggal dalam satu jemaat, tinggal dalam satu keluarga, tinggal dalam satu rumah. Keadaan mereka tidak bisa dibedakan satu sama lain. Tetapi pada hari itu mereka akan dipisahkan. Dan dipisahkan untuk selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu, ketika kita hidup bersama-sama, ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang suka menyimpan dendam, ada yang orang yang suka iri hati, ada yang tinggi hati, ada yang suka mencari kejelekan orang lain. Itu semua tindakan-tindakan yang buruk. Yang digambarkan dalam bacaan kita ini orang hina. Dan ada orang yang baik, ada orang yang sabar, ada orang yang suka mengalah, ada orang yang suka memuji, ada orang yang hidupnya bersyukur, beribadah. Tidak dapat dibedakan di tengah-tengah kehidupan kita tentunya Bapak Ibu. Dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan Ia dapat memisahkan mereka. Kalau manusia tidak bisa memisahkan, kalau manusia tidak bisa membedakan, Tuhan bisa membedakan. Karena manusia tidak bisa menembus hati setiap orang. Mungkin di wajahnya dia tersenyum, manis, ramah, baik, tapi di dalam hatinya penuh dengan kemarahan. Di dalam hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan sungut-sungut. Dan sebaliknya, mungkin wajahnya ya tidak senyum-senyum amat, tapi hatinya baik. Tindakannya luar biasa baik. Tuhan tahu itu. Tapi manusia tidak bisa memprediksi dan melihat, toh nggak mau jatuh, marampak mana aman. Nah, tapi di depan. Tapi ya kejo banua, sengkian. Emosian. Tapi kalau di orang lain, di depan orang lain, baiknya luar biasa. Tuhan tahu semua itu. Nah, tandai puang mantu atau mintu nato. Tuhan akan memisahkan pada waktunya orang yang baik dan orang yang tidak baik. Ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Sama seperti lalang dan gandum. Akan dipisahkan pada saat penuaian. Mereka akan dihakimi, mereka yang pada saat penuaian semua akan ditebang dan dipilih emban natu lalang, emban natu gandum. Ya tu melong na ko di padio kanan na, ya tu lalang di padio kirin na. Seperti domba dan kambing dalam pembacaan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah tujuan akhir dari semua
hidup orang percaya. Apakah tujuan akhir dari hidup kita? Tidak lain adalah bagaimana kehidupan sempurna saat kedatangan Kristus kembali. Tetapi hidup dalam kesempurnaan itu diibaratkan sebuah perjalanan yang membutuhkan persiapan, membutuhkan perjuangan dan membutuhkan kesetiaan. Namun juga Bapak Ibu membutuhkan kewaspadaan terhadap banyak hal yang dapat saja menggagalkan kita untuk sampai pada tujuan akhir kita. Atau bisa jadi Bapak Ibu ada tawaran untuk menempuh jalan lain. Karena di sekitar kita begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia yang bisa menjamin kenikmatan sesaat, termasuk ajaran-ajaran yang menjanjikan kehidupan sorgawi tanpa ada perjuangan, tanpa ada usaha. Dalam surat kepada jemaat Kolose, pasal 2 ayat 8 di situ dikatakan hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memulai perjalanan hidup kita di tahun yang baru. Tahun 2026 tulah di pokada bangomo telan tahunnya teh. Dukamoto selamat tinggal tahun 2025. Meskipun kita juga masih harus menyebut-nyebut namanya, sebab kita akan selalu teringat terkenang masa-masa hidup kita, kenang-kenangan di dalam tahun 2025. Tak todak nala ditutup mate, ya, karena kita punya kenangan yang manis, yang perlu kita ingat, yang akan memacu kita untuk meneruskan di tahun 2026 ini. Saudara-saudara, yang pasti sudah seperti yang sudah kita renungkan semalam saat menyambut tahun baru, saat mengakhiri tahun kemarin tadi malam, bahwa tentu dentu harapan-harapan dalam benak kita tentang hidup kita di tahun 2026 ini. Ada keyakinan Bapak Ibu bahwa ada harapan baru yang akan disediakan oleh Tuhan. Ya, tantangan pasti den. Ya. Tantangan mesti ada, mungkin juga ada kegagalan, tapi jaminan Tuhan untuk hidup kekal telah dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Tugas atau temo ialah bagaimana kita mewujudkan kasih Allah itu melalui tindakan nyata ketika kita dapat menunjukkan kepedulian dengan sesama. Oh ya, Toni nak kualan Pak Basantalan Matius. Bagaimana mungkin kita bilang, aku memberikan engkau makanan pada waktu engkau lapar, aku memberikan engkau air pada waktu engkau haus, memberikan pakaian pada saat engkau tidak punya pakaian. Tapi kita tidak memberikan secara nyata kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Kita mengatakan Tuhan, pakaboro kami, tapi tak pakaboro itu pada antama rupa tahu tu membutuhkan pertolongan, berbelas kasihan kepadanya. Tapi justru di dalam bacaan ini nakwa piran raki bengko me puang tu misanganna, ki bengko mi kande, ki bengko mi wai, ki bengko mi bayu na tak raki bengko mi. Nah, justru itulah. Tapi mereka menyatakan kasih sayang luar biasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka adalah orang-orang benar dan mereka akan dikumpulkan pada tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ini Bapak Ibu bukti nyata perjalanan kehidupan orang percaya mau disaksikan di sini oleh firman Tuhan.
Ya Allah raka kedikua mamaseki, tapi mamaseki pada orang-orang yang akan mengembalikan itu kepada kita. Mariongki, tapi mariongki dikua na pirandu kamu pasulian nak. Kita memberi, kita merencanakan sesuatu yang besar kepada orang lain. Tapi di dalam hati kita menginginkan bahwa ya duka kiaku daku inang ala budalah sule laku aku. Itu sama saja dengan bagaimana kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Dan bagaimana kita tidak melakukannya untuk orang-orang yang Tuhan mau supaya kita lakukan kepada mereka. Bukti nyata kehidupan. Beriman harus dibuktikan dan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan sesama. Memberi tumpangan, berbagi, dan dengan mereka yang tidak memiliki pakaian, lapar, haus, dan yang tertindas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita akan diuji yang kita jalani setiap hari Bapak Ibu. Sebagai wujud di mana kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Sehingga kedatangan Kristus kembali tidak mendapati kita semua di mana kita akan ditempatkan di tempat api yang menyala-nyala, tetapi dalam kehidupan surgawi yang disebut langit baru dan bumi yang baru. Seperti yang kita baca dalam kitab Wahyu tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu berpeganglah pada pengharapan di dalam Tuhan. Jalani perjalanan di tahun ini dengan semangat yang baru, perubahan yang baru ke arah yang hidup yang lebih baik, mencapai masa depan yang lebih baik. Tema kita setialah sampai akhir, meski banyak cobaan dan tantangan, tapi tidak mematahkan semangat iman kita untuk terus berjuang dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nakua penghotbah nina Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya ada saatnya Bapak Ibu kita tertawa, kita senang. Ada saatnya kita sedih, kita menangis, semua itu adalah realita hidup manusia. Ada saatnya kita nanam, ada saatnya kita cabut. Ada saatnya kita pakai, ada saatnya kita lepas. Dan banyak lagi, ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita harus meninggalkan dunia ini. Semua itu realita hidup manusia yang harus kita jalani. Tapi ketahuilah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan selalu tepat dan baik buat kita. Dan tahun 2026 ini adalah tahun baru. Waktu yang diberikan Tuhan, di dalamnya kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang indah. Walau perjalanan kita tidak mudah Bapak Ibu, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir akan memperoleh mahkota sorgawi, kehidupan langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara, selamat tahun baru, Immanuel. Tuhan memberkati kita, jalanilah tahun ini dengan penuh sukacita dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. La menani pa pisan tu siulu ta Matius.
Terima kasih pujiannya Saudara Matius. Tuhan memberkati selalu untuk selalu memberi kesaksian di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berkata kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat Tuhan, kita berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam rumusan pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan menuntun kita, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Mari kita naikkan kidung pujian, terima kasih ya Tuhanku, dan kita memberikan persembahan kita. Oh
Salina Mada. Dipersilakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya saya takut mau solo hari ini, tapi saya sudah berjanji. Sehingga dari tadi saya disusito disuduk-suduk, nah mana janjimu? Ya, jadi saya tidak kurang ini. Ya, nah perjalanan hidup kita sudah lalui 2025 dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan menuntun kita untuk menjalani tahun 2026. Kasih-Nya akan senantiasa menuntun kita. Melo-melo siarakah? Ya, untuk solo, ya. Menyanyi solo itu tidak mudah, berat sekali. Berjuang kita sendirian, ya. Tapi itu adalah janji nasar saya, sehingga tadi saya sudah tidak mau, tapi saya takut sama Tuhan, ya, karena saya sudah berjanji.
tetap saya mempromosikan, ini adalah album solo saya yang terbaru tahun ini. Ya, boleh dipesan secara online, COD. Ya, ya. Atau langsung di meja saya, bapaknya Tia. Ya, terima kasih, puji Tuhan, dan selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan mengasihi, memberkati kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Amin. Iya, terima kasih pujian dari Mama Tia. Mudah-mudahan ke depan albumnya sukses dan akan ya beredar di jemaat Karambe. Iya. Sementara mungkin Pundi masih dijalankan, di sini ada natura untuk kita uangkan. Nah, ini untuk pembangunan. Ya. Manuk, tatawai. Ya. Ayam. Ya. 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada satu, ini lebih besar. Yo, mandu kapote. Mandu kolondong. Tatawai. 100 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 2,5 dua kali. 2,5 dua kali. 2,5 3 kali. Yo. Ya, ini beras ketan. Ya, bisa disokok dah kau teh kesuleki. Tawai. Ini untuk pembangunan. Ya. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Ya. Ini kue untuk pembangunan. Ya. Masih untuk pembangunan. Tatawai. Ya. Lerang-arangan di mana mau tepat depan jawaban wah? Tak mau. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 3 kali. Oh ya. Ya te barra nina. Nah pasule toro temu tonta. Kure sumanga. Tatole tatawe. Masih untuk pembangunan. Ya. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 3 kali. Ya, ini masih kue, masih untuk pembangunan. Ya. Melong ke si pasiba itu nina. 50 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Masih ada satu masih untuk pembangunan. Dan ini ada pokok 50 lah. Ya, 50 satu kali dari belakang. 50 satu kali. 55 satu kali. 100 udah mai pokok. Ya. 100 ya di depan ya, bukan di belakang tapi di depan. 100 satu kali.
2 kali, 103 kali. Ya, demikianlah penguangan natura. Oh ya, masih ada satu dikembalikan. Terima kasih. Ya. Ada tadi dari belakang, berapa itu tadi dari belakang? 55 lah. Ya. 60 yo. 60 nak kendek kepala itu 60 satu kali. 100 yo, 100 usul adu itu, nasi 50 dak oto. Yo. 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Iya. Demikianlah penguangan natura. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan natura ini. Terima kasih buat kita semua yang sudah mengambil bagian lewat penguangan natura. Tuhan memberkati kita. Ya, jadi ada yang tertantang mau beri kesaksian pujian juga. Saya ingat sebenarnya beberapa tahun yang lalu, waktu kita masih gereja di atas ya, gereja di sekolah tempat TK itu, setiap tahun ada kesaksian dari jemaat. Dan waktu itu saya tidak pernah lupa sampai sekarang kesaksiannya kakek Leo, almarhum kakek Leo. Itu sangat memberkati kita. Jadi awal tahun sebenarnya tempat yang sangat luar biasa untuk kita berbagi kesaksian tentang perjalanan hidup. Ibu Pendeta mau berbagi kesaksian pada hari ini. Ini album kedua setelah Ibu Ros. Album berikut ya Ibu Ros. Terima kasih Bapak Ibu, juga saya tertantang sedikit dengan Ibu Ros, katakan ini tahun baru jadi mungkin kesempatan pertama untuk solo di depan Bapak Ibu. Suaranya biasa-biasa saja sih, tapi lagunya ini sangat menggetarkan kita untuk kita bisa selalu mengandalkan Tuhan. Judulnya Bukan Dengan Kekuatanku. Ku dapat
berseru pertolonganku, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Tepuk tangan untuk kita semua, selamat tahun baru. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satu hati, kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan di saat ini, saat dimana kami boleh berkumpul bersama, bersuka cita, merayakan tahun yang baru, di mana kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah terdengarkan di tengah-tengah kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menyatakan yang terbaik di hadapan-Mu. Mau menyatakan kesetiaan-Mu di tengah kehidupan kami. Sebagai tanda kesaksian kami sampai akhir. Dalam penantian kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan bahwa perjalanan hidup yang kami jalani sepanjang tahun 2025 ini Tuhan berkarya bagi kami. Sehingga Engkau mungkinkan kembali menapaki tahun yang baru ini. Penuh harapan bahwa Tuhan akan selalu menolong, memberkati kami di dalam menjalani hidup di 2026 ini. Menjalani kehidupan yang setia kepadamu, yang mau melakukan tindakan nyata sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan kami, terima kasih untuk semangat kami yang kami boleh tunjukkan selalu di dalam ibadah seperti saat ini. Bapa di dalam sorga, berkati rumah tangga kami di dalam menjalani kehidupan bersama-sama mengarungi tahun yang baru ini. Bimbing kami, berikan kami kesehatan, hikmat untuk kami menjalankan roda rumah tangga kami masing-masing. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak-anak, orang tua dalam keluarga, kiranya kuasa kasih-Mu melingkupi kami selalu supaya kami sungguh-sungguh dapat mengetahui, memaknai apa tanggung jawab kami masing-masing. Kami boleh melakukannya itu dengan baik dan selalu mengandalkan kasih Tuhan. Berkati kami di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Roh Kudus, setiap pekerjaan usaha kami akan terus menjadi pekerjaan usaha-usaha yang memuliakan nama Tuhan. Meski banyak cobaan, banyak rintangan, tantangan, hambatan dalam mewujudkan setiap perjuangan, mewujudkan usaha pekerjaan-pekerjaan yang baik. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati setiap pekerjaan yang baik yang dikerjakan secara jujur dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk kehidupan kami dalam berbagai-bagai pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami semua, tidak meninggalkan setiap orang-orang yang sakit, tidak meninggalkan orang-orang yang berduka, tidak meninggalkan orang yang bergumul.
tetapi tangan kasih sayang Tuhan akan selalu merangkul, membuka jalan, memberi jalan keluar, menghibur, dan menguatkan, bahkan memulihkan. Ajar kami untuk setia selalu datang kepada Tuhan, apapun kami, bagaimanapun keadaan hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana kami yang kami bangun di awal tahun ini. Berkati kami sebagai persekutuan jemaat dalam setiap rencana yang diprogramkan untuk dilaksanakan dalam pelayanan sepanjang tahun ini. Berkati kami di dalam keluarga, di dalam rumah, dalam keluarga besar, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini. Setiap rencana yang akan kami mulai bangun dan rencanakan di awal tahun ini, Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik. Sehingga semuanya kami jalani dengan baik, bukan karena kehendak kami, melainkan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga kami yang beberapa waktu lamanya boleh berkumpul dengan keluarga, anak-anak, sanak saudara, yang mungkin dalam waktu dekat mereka juga akan kembali ke tempat masing-masing untuk kembali memulai pendidikan, memulai pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan untuk kembali ke dalam keluarga masing-masing untuk melakukan rutinitas setiap hari, yang dekat maupun ke tempat yang jauh. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi masing-masing dalam setiap perencanaan untuk kembali ke tempat masing-masing. Dan berikan sukacita senantiasa sehingga apa yang sudah dialami bersama dengan orang tua dan keluarga besar akan selalu menjadi momen yang terindah yang di dalamnya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merayakan ulang tahun mereka. Tuhan berkati, Tuhan menuntun kehidupan, menjalani setiap hari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk persembahan syukur yang kami boleh bawa hari ini di hadapan-Mu, baik melalui pundi ataupun natura yang disiapkan oleh masing-masing keluarga. Berkati Tuhan, sehingga menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur bersama saudara kami Matius yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam persembahan puji-pujiannya kepada Tuhan. Bahkan setiap kami yang Tuhan perkenankan untuk membawa pujian kesaksian, terima kasih untuk kesehatan kami dan kekuatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk pelayanan hari ini, bahwa pelayanan hari ini boleh berjalan oleh hamba-hamba Tuhan yang Kau siapkan dalam pelayanan. Tuhan terus memberkati hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus OIG yang senantiasa memberi diri waktu untuk melayani dalam persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan, segenap hidup kami dan rencana kami hari ini kami pertaruhkan kepada Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga dan menolong kami sehingga kami boleh melakukan perjalanan, perkunjungan tahun baru dengan sanak saudara, dengan keluarga-keluarga kami dimanapun kami akan kunjungi. Tuhan berkati sehingga berjalan dengan baik dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami dalam masa-masa lansia yang tidak dapat lagi melakukan banyak aktivitas karena kesehatan yang sudah sangat terbatas. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan menjalani kehidupan dan di tahun baru ini tetap ada semangat hidup, tetap ada puji-pujian memuliakan Tuhan meski dalam fisik yang terbatas. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami pertaruhkan kepadamu. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, menjalani hari-hari kami dan menuju masa depan yang lebih baik seperti Tuhan rancangkan masing-masing kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Tuhan dengarkan doa kami, ampunkan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tidak ada penekanan warta jemaat. Mari kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru.
Petunjuk hidup baru, dengarkanlah dari Matius pasal 25 ayat 37 sampai 40. Di situ dikatakan, kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saudara-saudara, pergilah dan dalam damai sejahtera Allah. Hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Percayalah Dia senantiasa menyertai setiap langkah-langkahmu. Pujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahun 2026 tentu masih misteri bagi kita. Tapi mari kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Dan mari kita pulang, kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita di tahun ini dengan membawa terang. Sebagaimana Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Kita pujikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda
meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Ya, mari kita berikan salam ya. Selamat tahun baru. Dengan senang kita katakan. Kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan Dengan senang sekali lagi. dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Demikianlah ibadah awal tahun baru kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat tahun baru.